Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang keterkaitan biolistrik dengan alat-alat medis dalam pelayanan kesehatan. Berikut adalah anggota kelompok 5. Yang pertama adalah saya, Muhammad Lufa Gilang Ramadan, NIM 106. Kemudian ada saya, Salsabila Putri Fayarta dengan NIM 107. Kemudian ada saya, Asita Yuliandari dengan NIM 108. Kemudian ada saya, Ferdinand Bagas Oksiudikira, NIM 109. Lalu ada saya, Nadi Lukman Rizky Bidantoro dengan NIM 110. Kemudian ada saya, Siti Nurhaliza dengan NIM 111. Kemudian ada saya, Aprilia Yana Anggreni dengan NIM 112. Kemudian ada saya, Muhammad Lari dengan NIM 113. Kemudian ada saya, Yaulandia Intan Nur Cahaya Galila Rastasih dari NIM 114. Kemudian ada saya, Siti Nurlaili Afriyanti dengan NIM 115. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Kelistrikan dan kemagnetan di dalam tubuh manusia adalah ditimbulkan oleh sel saraf. Aktivitas kelistrikan pada tubuh atau disebut biolistrik merupakan suatu proses perpindahan ion sodium atau Na+ dari luar sel masuk ke dalam sel ataupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu terapi listrik. Dalam dunia kesehatan, arus listrik dapat dimanfaatkan sebagai terapi. Terapi listrik adalah jenis pengobatan alternatif melalui sentuhan jari penterapis. Inti terapi listrik adalah melancarkan peredaran darah, mengaktifkan ion-ion dalam tubuh, dan memperbaiki kualitas darah. Selanjutnya adalah aplikasi biolistrik. Dibagi menjadi yang pertama EKG yaitu elektrokardiogram, kedua EEG yaitu elektroensefalogram, tiga ENG yaitu elektroneurogram, keempat ERG yaitu elektroencefalogram, kelima EOG yaitu elektrookulogram. Mekanisme kerja elektrokardiogram ini ditentukan hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls saat jantung berkontraksi, yaitu dipolarisasi keadaan sel reseptor menerima rangsang, dan repolarisasi kondisi saat membran sel saraf kembali ke fase istirahat yang ditandai adanya defleksi lendutan pada elektrokardiogram. Mekanisme EEG atau elektroensefalogram yang berfungsi untuk mengukur sinyal biolistrik pada jaringan otak. Sistem kerja elektroensefalogram atau EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Mekanisme EMG, elektromimeograf atau EMG untuk mengukur sinyal
biolistrik pada jaringan otot. Sistem kerja EMG, elektromiogram, adalah otot menanggapi banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Kemudian ada mekanisme EMG. EMG atau elektroneogram adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Elektroneogram atau EMG berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensori, serta untuk menentukan penderita neostenia gravis. Sistem kerja elektroneogram atau bisa disebut EMG yaitu sebagai elektroneogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Mekanisme REG atau elektroretinogram adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Sistem kerja pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Selanjutnya ada mekanisme EOG. Elektrookulogram adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Sistem kerja pada pengukuran ini, sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensian EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan, memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Di sini, kami juga ditemani oleh saudari Wulan sebagai penggagas ide serta editor. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.